Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di hari yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sorbina Azmi, saya dari kelas 10 AKL 1. Saudaraku seiman, tanah Nusantara ini adalah saksi bisu perjalanan panjang dakwah Islam. Sebuah perjalanan yang ditempuh dengan penuh kesabaran, kearifan, dan kebijaksanaan. Hari ini, mari kita sejenak menelusuri jejak salah satu sosok paling legendaris dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Siapa Sunan Kalijaga? Beliau adalah salah satu dari Wali Songo, 9 ulama besar yang gigih menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said, putra Dewi Nawangrum dan Tumenggung Wirlatikta, Bupati Tuban. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah dan memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu, dari pernikahannya dengan Siti Hafsah yang merupakan putri dari Sunan Ampel, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Sunan Kalijaga wafat di desa Kadilangu dekat kota Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513 dan dimakamkan di sana. Pertemuannya dengan Sunan Bonang mengubah segalanya. Raden Said merupakan seorang begal yang sadis sehingga mendapatkan julukan Branda Lokajaya. Singkat cerita, Raden Said berubah setelah suatu hari bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi muridnya. Selain Sunan Bonang, beliau juga disebut sempat berguru kepada Syekh Siti Jenar, Syekh Sutabaris, dan Sunan Gunung Jati. Dari seorang yang tersesat, Raden Said bertransformasi menjadi seorang sufi yang mendalami ilmu agama dan tasawuf. Dari sanalah beliau kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, sang penjaga kali atau sungai atau penjaga zaman. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Kejeniusan Sunan Kalijaga terletak pada pendekatannya yang unik, yaitu dengan akulturasi budaya. Beliau tidak datang untuk meruntuhkan budaya yang sudah ada, melainkan untuk merangkulnya, mengisi nilai-nilai Islam ke dalamnya. Coba bayangkan deh teman-teman, di masa itu masyarakat Jawa sangat kental dengan kepercayaan dan tradisi Hindu-Buddha. Jika Islam disebarkan dengan cara yang biasa, tentu akan menimbulkan penolakan. Sunan Kalijaga justru memilih jalan yang berbeda. Beliau memahami psikologi masyarakat, masuk melalui pintu yang mereka kenal dan cintai. Salah satu media dakwah paling populer yang digunakan Sunan Kalijaga adalah wayang kulit. Wayang yang sebelumnya berisi cerita-cerita Hindu diubah oleh beliau. Tokoh-tokoh pewayangan tetap dipertahankan,
Namun, alur cerita dan pesan yang disampaikan disisipi nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan ajaran Islam. Strategi dakwah ini berhasil, salah satunya karena pertunjukan yang dibuat Sunan Kalijaga tidak mematok harga bagi siapa saja yang melihat. Selain wayang, beliau juga menggunakan bentuk seni lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, dan pakaian. Dalam seni ukir, perlahan menggantikan ukiran manusia dan hewan dengan seni ukir dedaunan. Kemudian, pada seni gamelan, Sunan Kalijaga menciptakan gong sekaten dan diberi nama Syahadatain, yang hingga kini masih ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga menciptakan berbagai lagu seperti Lir-Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumeksa Ing Wengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Melalui lirik-lirik yang sederhana, namun penuh makna, beliau mengajarkan tentang keimanan, pentingnya sholat, dan moralitas. Musik gamelan yang mengiringinya membuat ajaran Islam menjadi lebih mudah diterima dan dicintai. Dari seni berpakaian, beliau diyakini sebagai pencipta baju takwa yang melekat pada kebudayaan Jawa dengan ciri khas blangkon dan surjan. Penampilan yang dekat dengan rakyat ini menjadikannya mudah diterima dibanding para wali lainnya yang berdakwah menggunakan jubah. Bahkan, tradisi sekaten yang kita kenal sekarang ini, perayaan Maulid Nabi di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, juga tak lepas dari peran Sunan Kalijaga. Beliau menjadikannya momentum untuk mengumpulkan masyarakat, kemudian menyampaikan dakwah secara perlahan dan santun. Sunan Kalijaga juga menyisipkan beberapa falsafah Islam ke dalam nilai-nilai budaya setempat. Salah satunya adalah filosofi urip iku uruk, yang bermakna bahwa hidup hendaknya memberi manfaat bagi orang sekitar. Bagi masyarakat yang kala itu masih menganut kepercayaan lama, cara dakwah beliau menjadi mudah diterima karena tidak menentang adat istiadat yang ada. Pendekatan Sunan Kalijaga mengajarkan kita banyak hal. Beliau memahami bahwa dakwah bukanlah tentang paksaan, melainkan tentang mengajak dengan hati. Islam datang sebagai rahmat bagi semesta alam, dan kehadirannya disampaikan dengan cara yang penuh kasih sayang dan kearifan. Beliau tidak hanya mengajarkan syariat, tapi juga tata krama, budi pekerti, dan toleransi. Islam yang dibawa Sunan Kalijaga adalah Islam yang ramah, yang menghargai perbedaan, dan yang mampu hidup berdampingan dengan tradisi lokal. Warisan Sunan Kalijaga mengajarkan kita bahwa dakwah itu dinamis, butuh kreativitas, dan yang terpenting butuh kesabaran dan kearifan. Di tengah dinamika zaman, semangat dakwah beliau relevan sepanjang masa. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa meneladani kearifan Sunan Kalijaga dalam menyebarkan kebaikan dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.